dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Siswoyo SPD MM. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul realisasi Pancasila. Dan saya sendiri, Siti Nur Farida dengan nomor NIM 2511032. Selanjutnya, Novianti Varela dengan nomor NIM 2511048. Yang terakhir, Ananda Ayu Raihanati dengan nomor NIM 2511. Internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah proses penanaman dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan agar menjadi sebuah pandangan hidup dan pedoman perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari internalisasi nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, mencegah paham radikalisme dan terorisme. Keempat yaitu membentuk karakter bangsa yang tangguh dan budaya saing. Yang kelima yaitu menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar negara. Cara melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama melalui pendidikan dengan cara menyelipkan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum informal maupun non-formal. Yang ketiga yaitu melalui sosialisasi dengan cara mengadakan sosialisasi seperti contoh diskusi, seminar, dan kampanye. Keempat yaitu melalui teladan. Para guru, orang tua, tokoh masyarakat harus bisa mencontohkan dan memberi contoh perilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu melalui regulasi dengan cara membuat peraturan daerah yang mendukung internalisasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, proses pembentukan kebudayaan Pancasila. Proses pembentukan kebudayaan Pancasila adalah suatu upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup setiap warga negara. Hal ini mencakup dimensi kognitif, afektif. Adapun dimensi kognitif meliputi mengetahui, memahami, menganalisis nilai-nilai Pancasila, sejarah perumusannya, serta kedudukannya sebagai dasar negara dan kehidupan berbangsa. Sedangkan dimensi afektif mencakup pembentukan karakter, moral, etika, serta pentingnya akan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, dimensi psikomotorik. Dimensi psikomotorik adalah dimensi tindakan atau penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan lain sebagainya. Hambatan ini disebabkan oleh adanya arus globalisasi yang menyebabkan diskriminasi nilai serta memudahnya kesadaran akan budaya nasional. Internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi hambatan besar dalam penerapannya di masyarakat. Kalangan generasi sehingga kita dilakukan pendekatan pendidikan karakter yang inovatif. Dan kita sebagai generasi muda sebaiknya bisa menjaga, pengembang, pewaris nilai-nilai Pancasila dengan mengambil mengetahui secara dalam serta menerapkan kebijakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sosialisasi dan kebudayaan Pancasila. Sosialisasi adalah suatu proses penyampaian, penanaman, dan penyebarluasan kepada masyarakat. Sedangkan kebudayaan Pancasila adalah upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosialisasi dan kebudayaan Pancasila adalah strategi fundamental untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya formal, akan tetapi juga menjadi pedoman hidup yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkenaan dengan itu, Wiono berpendapat bahwa tujuan dari kebudayaan Pancasila antara lain: 1. Sadar akan hak dan kewajiban.
Yang kedua, sebagai pribadi bersifat dan bertingkah laku layaknya insan bebas Tuhan. Yang ketiga, yaitu bersifat profesional, yang mana bisa membedakan mana hak dan yang mana kewajiban. Selanjutnya, pemahaman dan hak dan kewajiban dan melaksanakan kemampuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memahami prinsip-prinsip dasar program pelaksanaan kegiatan. Dapat kita sadari bahwasanya implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab yang kolektif dan secara aktif ikut menjaga, mempromosikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk membentengi diri kita dari arus globalisasi. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan tentang pentingnya internalisasi, pembentukan kepribadian, sosialisasi, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya-upaya tersebut penting untuk membendung pengaruh negatif globalisasi, mencegah disintegrasi sosial, dan memperkuat identitas kebangsaan. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman dalam masyarakat terhadap esensi nilai-nilai Pancasila, disorientasi nilai akibat globalisasi, dan kurangnya pendekatan yang inovatif dalam pendidikan karakter. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta revitalisasi pendidikan Pancasila secara filosofis dan strategis.